sahabat kreatif Yotari dengan cara bahagia. Banyak sih cara bahagia. Kalau pengen bahagia ya sobat kreatif, mungkin kamu akan berpikir gimana ya, aku sedang tidak bahagia nih. Cie. Cari cara bahagia. Dengerin Pro 2 pas banget nanti. Bentar lagi dengerin suaranya ke Atahira, pasti bakal lebih bahagia nih sobat kreatif. Beneran kok, aku gak bohong ya. Karena bentar lagi kita bakal ngobrol sobat kreatif ya, bareng Atahira yang dari tadi udah aku sebut-sebut namanya karena udah ngobrol duluan ya. Jadi aku kayaknya ngambil start nih sahabat kreatif ya. Sebelum ngobrol sama kalian udah ngobrol duluan sama aku di Pro 2 FM. Alright, aku bakal hadir sebentar lagi buat kamu di Morning Live Chat Special Weekend. Aduh terima kasih loh Karama. Karama ini baik hati banget loh. Aku nyapain buat Karama dulu deh. Buat kakak yang ada di sebelah ya, sebagai pemandu. Pemandu apa? Pemandu wisata. Bukan. Pokoknya dia mengoperate YouTube kita, keren banget deh pokoknya ya Karama ini. Udah dibilang udah on ya katanya, cakep ya. Ya udah. Kalau gitu sampai kreatif, siap-siap kita bakal ngobrol di Morning Live Chat. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Morning Live Chat. Morning Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Sahabat kreatif disiarkan dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Kamu lagi dengerin Morning Live Chat Special Weekend. Yeay. Aku kok semangat banget. Ya gimana gak semangat kalau tiba-tiba aku tuh pagi-pagi ngeliat yang cantik. Waduh udah fresh banget. Dari tadi tuh udah senyum-senyum, udah cerita-cerita menyenangkan gitu. Anaknya kalem banget, maka aku bilang gini, kok beda banget ya gitu ya. Tapi dia kalem-kalem yang sangat menghanyutkan, karena obrolannya itu kadang-kadang tuh bisa bikin kita termotivasi, bikin kita jadi kayak pengen ikutan berprestasi juga, ya kan? Sama si cantik yang pintar, suaranya bagus. Kita sapa langsung aja, ada Atahira. Hai. Tuh, suaranya tinggi banget. Dia langsung pas langsung hai gitu kan. Aduh, kenceng banget nih, suaranya semangat banget. Pas udah sarapan? Iya, Kakak, udah Dong, tuh kan ya sahabat kreatif ya. Dari kamu yang juga menyaksikan melalui YouTube channel RRI Palembang bisa ngelihat nih. Jadi Atahira tuh fresh banget loh pagi ini gitu ya. Oke deh. Udah berapa banyak nih menghabiskan sarapannya? lumayan lah ya. Lumayan. Dia menyiapkan tenaga banget karena jangan-jangan di sini bakal di-challenge nih katanya. Biasa kalau morning live chat kan. Tiba-tiba masuk challenge aja ke Atahira, nyanyi ini dong, nyanyi itu dong. Waduh, itu membutuhkan tenaga ekstra kayaknya ya. Oke, ini sahabat kreatif Atahira yang kita ajakin buat ngobrol buat hari ini. Jadi Atahira ini kalau aku bilang umurnya masih muda belia loh. SMA kan? Iya, Kakak. Kelas berapa? Kelas 1. Tuh, kelas Ya. 1. Bayangkan ya. 1 SMA tapi udah luar biasa banget nih prestasinya. Masya Aku Allah. pernah melihat Atahira ini perform ya sebagai kreatif sebelumnya, dan aku bilang aku salut karena di usia segini belia kelas 1 SMA dia membawakan lagu daerah waktu itu ya, waktu Iya, itu. iya, Kak. Makanya sempat aku tanya, kamu konsernya lagu daerah? Enggak juga, semua lagu, bahkan dia mengcover lagu-lagu terkini juga. Wah, keren banget ya. Oke deh, Atahira. Iya, Kakak. Bagi cerita dong. Ini kan sekarang kelas 1, berarti tapi masih belajar ini ya, masih PJJ ya, jarak Iya, jauh gitu kan iya. ya. Jadi mungkin kalau dibilang bagi waktu masih bisa bagi waktu banget kayak Iya, sekarang iya, ya. masih bisa. Oke deh. Tapi gimana nih dengan kegiatan nyanyinya selama pandemi kayak sekarang ini, Atahira? Ayo. Kegiatan pandemi pas nyanyi sih agak berkurang dibandingkan yang sebelum pandemi sih. Itu aja sih, soalnya kan sekarang kan pembatasan, orang-orangnya juga nggak boleh banyak gitu kan. Bener. Dan ya itulah. Iya deh, memang bener sih ya. Jadi kita kalau mau rame-ramean juga dibatasin Iya, banget iya, kalau dibatasin, sekarang Kak. kan gitu. Makanya sebagai kreatif aku bilang, aku mengenal Atahira pertama kali ketika dia nyanyi lagu daerah itu, dan langsung aku minta nomor handphonenya. Karena aku langsung ingat ini morning live chat, aku harus nih anak kayaknya ya gitu kan. Karena suaranya bagus banget waktu Masya itu. Allah, makasih, Kakak. Pakai baju daerah warna merah lagi. Wah, inget banget ya. Iya bener banget.
Wow. Terus lagi dia ketika technical meeting dia disiplin. Makanya aku lihat ini anak kayaknya luar biasa gitu kan ya. Alhamdulillah. Disiplin dateng gitu kan, dia bela-belain technical meetingnya kayaknya dari awal sampai akhir banget gitu loh. Jadi memang kayaknya tipenya Atahira ini orangnya perfectionist kalau aku bilang, dan disiplin waktu banget Iya, ya kan Kakak. ya. Iya. Nah itu dia. Tapi kemarin lagu daerah yang dibawakan, makanya aku tanya kok kamu apa concern lagu daerah? Kenapa? Atta suka lagu daerah ya Atahira? Iya, Taira suka lagu daerah Mhm. selain lagu-lagu yang modern zaman sekarang, karena ya selain memang melodinya itu bener-bener bagus, ya sekalian kita melestarikan daerah sekalian. Oke, Iya gitu. bener deh. Tapi kan kamu masih muda Atahira. Kalau kan biasanya anak-anak muda nih biasanya kan, kok lagu daerah sih kenapa gitu-gitu misalnya ya. Mendingan lagu-lagu terkini aja deh. Kenapa sih, apa yang bikin seorang Atahira tuh kayaknya tertarik banget sama lagu daerah juga, tetap pengen melestarikannya? Ya karena kalau nggak sekarang kapan lagi, kita kan generasi muda, kapan lagi melestarikan budaya sama yang segolongan, sekalangan. Jadi lagu-lagu daerah tuh semakin naik di kalangan muda, nggak lagu-lagu yang modern aja. Iya dong, cakep banget kan. Jadi siapa bilang nih lagu-lagu daerah nggak buat anak muda, bisa juga. Iya kakak. Iya, itu yang kemarin kamu bawain lagu apa sih yang kita di satu panggung yang sama itu, bawa lagu apa kamu ya? Lagu Batang Hari 9. Matahari 9 Iya. ya, tuh kan. Itu kalau nggak salah ada yang tinggi-tinggi gitu kan suara. Lagu apa kemarin judulnya Matahari 9 ya? Iya. Gimana sih kemarin yang pas refnya langsung challenge Oke, aja. oke, kita Langsung coba challenge. bawa. Iya, enggak, dia bagus banget waktu itu Sobat Kreatif. Oke, kita coba bawain Batang Hari 9 versi pantun persembahan, tapi yang agak modern ya kan? Oh iya ada, gimana? Oke. Sungai musim banyak gelombang, banyunya ngalir ke dalam laut. Cubo-cubo kami bertembang, kalula bae pacak mengheboh. Cubo-cubo kami bertembang, kalula bae pacak mengheboh. Gadis Palembang rambut disuri, make songket buatan tangan, dihatukan 10 jari kepada seluruh tamu undangan. Dihatukan 10 jari kepada seluruh tamu undangan. Ya itulah. Wow, keren banget. Ya ampun. Aduh bener-bener deh, aku gak bisa ngomong. Itu soft banget, suara kamu tuh kayak Masya Allah. lembut banget gitu kan ya. Makasih kakak. Itu ada latihan khusus gak sih? Atau ternyata bawaan lahir kamu tuh emang suaranya udah bagus kayak gitu sih Atahira? Enggak sih, enggak. Nggak ada latihan khusus? Enggak ada latihan khusus sih. Kok bisa sih dibuat kayak ngayun-ngayun gitu loh? Iya sebel deh, aku gak bisa soalnya. Tahira kalau belajar Batang Hari 9 sih sekalian sama kalau misalnya lagi latihan seni tradisional sih sama Kak Randi, belajar dikit-dikit dari situ. Sama siapa belajarnya? Kak Randi. Kak Randi. Oh iya, memang tuh ya. Randi memang dia kayak pengasuh para penyanyi ini Batang Hari ya. Luar biasa dia ya. Iya deh beneran, tapi berarti memang sempat ada semacam latihan-latihan dulu gitu Iya, ya. latihan dulu. Itu tuh si Randi yang mengarahkan. Iya Kak Randi. Oh gitu, iya sih, emang dia juga bisa. Dia suka, dia sambil bergitar gitu kan Iya, biasanya suka kan. main gitar. Pernah collab sama Randi juga bawain lagu-lagu Batang Hari? Iya pernah waktu itu di Giri Agung. Oh di Gria Iya. Agung, oke. Ini kan suara kamu kan memang soft banget. Ya beneran deh Sobat Kreatif, ini kalau di Nina boboin sama Atahira aku yakin pada tidur semua ya. Luar biasa banget sih Atahira. Nah itu lagu daerah yang sebenarnya dibawain ya, Batang Hari ya tadi ya. Tapi ini kan kadang-kadang kan ada kalau Batang Hari kayak dibawain Atahira, kadang-kadang liriknya tuh kayak beda-beda tapi kayak ada pesan di dalamnya juga Iya, gitu kan ya. Iya. Itu siapa sih? Emang kita tuh kayak create sendiri atau memang sudah ada? Ini nih lagunya ada yang nyiptain sendiri misalnya gitu loh.
Kalau yang Ataira bawain tadi sih kebetulan diciptain sama Kak Randi sih. Kayaknya memang lirik-lirik dari Batanghari bisa difleksibelin sesuai sama acara apa yang bakal kita tampilin sih. Oh, jadi dia nyiptain. Kayaknya besok-besok ngundang Randi juga deh di morning live chat ya. Bener harus nih kayak ngundang dia ya. Oke deh, Atahira. Jadi kelas 1 dan akan naik kelas 2 sebentar lagi gitu kan. Gimana nih dengan belajar 1 tahun ke belakang yang kamu rasakan nih? Wah, kita kepo dulu nih apa yang dirasakan sama Atahira mewakili suara para pelajar gitu kan ya. PJJ, gimana perasaan kamu? Oke, perasaan Tahira pas belajar online sih ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang nggak enaknya itu pas belajar online itu kita nggak ketemu langsung sama temen gitu, sama guru-guru tuh nggak belajar langsung. Terus juga kadang ada kendala kayak jaringan atau mati lampu, itu aja sih. Kalau enaknya sih sebenarnya lebih ke fleksibel aja sih, gimana cara kita ngatasin, misalnya nggak ngerti apa tuh bisa kita searching di Google gitu, apa yang kita nggak ngerti, itu aja sih. Oh iya, sebenarnya nggak terlalu ada kesulitan juga sih ya sebenarnya gitu kan ya. Nggak terlalu. Tapi kamu secara pribadi pengennya tatap muka atau enggak sih? Kalau Tahun ajaran baru ini? Secara pribadi sih pengennya ketemu langsung dong, offline gitu. Jadi bisa interaksi langsung sama guru, sama teman-teman gitu. Kan soalnya interaksi itu kan nggak didapat kalau misalnya online kan. Cuma ketemu ya jarang lah mereka tuh kayak langsung ngomong-ngomong gitu. Bener. Kangen banget ya Iya, sebenarnya kangen bisa sama mereka, kumpul sama teman-teman. Artinya kalau kamu ini kelas 1 belum pernah ketemu langsung ya sama teman sekolah ya, sekelas gitu. Belum pernah ya berarti kan? Kalau sekelas enggak. Iya makanya ini kan kelas 1 ya, kan udah setahun ke belakang udah ini pandemi kan. Berarti belum pernah ketemu sama sekali dengan teman sekelas secara langsung ya kamu. Aduh, tapi tahu kan wajah wali kelasnya yang mana? Tahu kakak. Dikirain nggak tahu kan karena nggak pernah ketemu sama wali kelasnya ya. Oke, jadi di tengah pandemi kegiatan belajar lanjut, nyanyi juga lanjut walaupun emang dibatasin dibilang tadi ya. Iya, kakak. Tapi sebenarnya kemampuan seorang Atahira dalam olah vokal itu dapat dari mana sih? Kamu ikutan kursus atau mungkin di rumah turunan orang tua emang seorang penyanyi misal nih, jadi anaknya jago nyanyi semua, ada nggak gitu? Kalau untuk olah secara khusus sih nggak ada sih sebenarnya, atau lebih ke otodidak, diajarin sama ayah. Ayah tuh bukan kayak musisi yang bisa nyanyi atau segala macam, tapi bisa gitar, terus tahu dikit-dikit lah tentang nyanyi. Oh, Kalau gitu. mungkin turun mungkin dari nenek sih kayaknya. Oh nenek. Iya, nenek tuh Oke. dulu bisa nyanyi, tapi kalau zaman dulu kan nyanyi itu kan hal yang tabu, jadi Bener, belum boleh iya, diekspos iya. gitu. Iya. Oh gitu, jadi tapi enak dong, jadi diarahkan sama ayah. Iya. Ayah juga jago gitar. Oke, Lumayan. ayah lagi denger ya. Kayaknya lagi denger ini. Ayah turun ke studio napa ya? Oke, tapi enak dong, artinya kayak ada teman sharing juga di rumah, kan ada iya, ayah di iya. rumah ya. Jadi pernah kalau misalnya Atahira nyanyi, ayah yang main gitar, suka gitu juga nggak sih di Suka rumah? gitu juga. Suka gitu juga Iya, kan? Ih, seru banget ya sama kreatif ya. Jadi walaupun suntuk-suntuk gimana gitu kan tetap aja gitu Iya. ya. Oke deh. Kalau Atahira sendiri gimana sih, misalnya ada nggak sih penyanyi atau siapa gitu yang memang kamu jadiin kiblat banget dalam bernyanyi gitu? Kiblat, kayaknya sih penyanyi yang Atahira suka sih Mbak Herzen ya. Oh, Maher Zain. Iya, Oke. soalnya lagu-lagunya itu kan Islami, tapi nggak ada juga sih nggak Islami, tapi bagus gitu loh cara dia menyampaikan, musiknya juga keren gitu. Iya bener, Maher Zain ya. Apakah memang sebenarnya Atahira tuh suka lagu-lagu religi? Suka, tapi suka lagu juga yang lain juga sih. Nggak oke. apa, terutama di religi nggak terlalu juga. Oh iya, pokoknya fleksibel aja. Atahira semakin didengerin kamu kok kayak logat bule ya ngomongnya. Ya bener loh. Ini coba aku pejamkan mata ini pasti, aduh aku kayak ngobrol sama bule. Logatnya Iya, kena. Iya. Ya mungkin karena Atahira juga di sekolah kan ikut kelas bilingual, 2 bahasa buat improve kemampuannya biar bahasa Inggrisnya lebih bagus gitu. Oh gitu, Iya. pantes aja. Gerasa nggak sampai kreatif, kita tuh kayak ngobrol sama gestar yang dari London sana misalnya gitu kan. Cuman bahasa Indonesia tapi ya logat-logatnya terasa banget Britishnya gitu kan ya. Jadi gitu, Iya, iya. Kakak. Tapi selama pandemi juga tetap aja ambil kursus segala macam nggak sempat juga langsung tetap muka nggak ya? Nggak juga ya. Kebetulan kelas yang bilingual yang Atahira sebut tadi itu kan memang dari sekolah. Jadi udah sekolah, sudah asar, langsung les online gitu lewat aplikasi apa gitu, Iya. pertemuan.
semuanya serba online Iya, ya kalau serba zaman online. sekarang ya. Dan ngarepnya banget bisa langsung ketemu tatap muka. Iya. Kalau Atahira sih gitu. Kalau sahabat kreatif gimana nih? Kamu pengen banget gak sih udah balik lagi ke sekolah kumpul bareng teman-teman ya? Nah, tadi sudah sampai cerita seputaran Atahira yang mencintai lagu-lagu daerah sebenarnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan lagu-lagu lain juga Ata suka karena memang Ya. Atahira ini adalah penyanyi kalau aku bilang gitu ya. Dia suka nyanyi nih. Kalau lagu-lagu terkini yang suka dinyanyiin sama Atahira lagu apa sih? Lagu yang belakangan ini Atayara suka nyanyiin lagu klasik dari Disney, Cinderella, A Dream Is a Wish Your Heart Makes. Wow, tuh kan dia cuma judulnya aja udah kayak denger apa coba ya sahabat kreatif. Oke, jadi kalau suka cover-cover juga di Ya, rumah suka juga misalnya kan? cover-cover, iya. Oh iya iya iya. Atayara iya. juga alhamdulillah kan bisa dikit-dikit main keyboard. Jadi main keyboard sambil latihan sambil nyanyi gitu. Oh iya, Iya. cakep banget. Di rumah ada keyboard dan kamu nyanyi sendiri. Iya. Oh, Kadang juga Iya, iya Atayara sih. main keyboard, ayah nyanyi gitu. Oh, keren. Lo kok jealous ya sih? Aku mau main keyboard juga, tapi nggak bisa. Oh gitu, ya seru banget ya. Iya. Aku ngebayangin keluarga Atahira ini pasti yang harmonis banget, yang seru-seru banget gitu kan ya. Dibilang Alhamdulillah. keluarga musisi, kayaknya iya juga sih sebenarnya. Ternyata tuh ayah kan pintar nyanyi juga, berarti ya. Bener kan? Lumayan. Itu kemampuan Atahira dalam bermain keyboard dari mana dapatnya? Atayara sempat les sih di Purwacaraka sama Bis Beatrix. Oh Iya. gitu, udah lama. Udah lama, mungkin udah mau setahun, tapi karena pandemi ini off dulu bentar. Iya 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 iya. Ntar kalau pandemi berakhir misalnya langsung ulang lagi nanti. Insya Allah. Iya. Keren tau kalau ngelihat misalnya nih nyanyi sendiri, main keyboard sendiri, kan kayak ngeliat Isyana Sarasvati. Semoga suksesnya benar ya kak. Amin, amin. Bisa jadi dong kayak gitu ya. Oke deh. Nah, tapi nih Atahira kalau bisa tahu nih, kamu cita-citanya pengen jadi apa sih sebenarnya? Taira sih pengennya jadi dosen juga. Jadi dosen. Iya, Oke. jadi pebisnis juga. Aha. Sebenarnya cita-cita Taira yang kayaknya paling tinggi banget nih, Taira pengen jadi presiden sih. Amin, amin. Bisa. Siapa tahu insya Amin, Allah. amin. Kan kita tuh bisa ngelihat kan cuma kalau aku bilang aku mau jadi presiden pasti orang ketawa kan. Iya. Cuman kalau Atahira yang berpresiden, amin mudah-mudahan Iya. bisa gitu kan ya. Insya Allah. Iya dong, smart, kemudian berbakat, Amin. soleha, Amin. Cie. Apa sih yang kurang ya? Udah luar biasa paket komplit banget nih ya Atahira ini. Oke, jadi sekarang kegiatan-kegiatan Atahira banyak di rumah dong ya karena kita sedang pandemi Iya, kayak Kak. sekarang ya. Mm-mm. Nyanyi oke, sambil main keyboard sendiri juga oke banget. Pernah nggak sih mungkin sesekali, aduh pengen banget ciptain lagu sendiri deh misal nih, pernah nggak kepikir sampai ke sana nih Tahira? Pernah dong kak pasti. Oh pernah juga? Iya pernah. Pernah nyoba-nyoba nggak? Pernah sih nyoba-nyoba. Tapi dia agak mikir lama. Tapi agak bingung sih. Musiknya gimana segala macamnya belum sempat. Oh, belum ya. Paling misalnya kalau misalnya ada kayak inspirasi gitu direkam kadang-kadang gitu. Oh gitu. Jadi kalau nemu inspirasi mendadak langsung rekam dulu. Iya. Oh dia langsung direkam ya, tidak ditulis-tulis dulu, pokoknya direkam aja gitu Iya. dulu ya. Iya dong, cakep banget sih. Tapi memang genrenya yang Atahira suka tuh apa sih? Taira suka genre pop, terus kayak seriosa gitu, keroncong, Wow. religi, sama Waduh, keren. ya klasik gitu kayak gitu. Kamu suka juga keroncong sama Seriosa? Iya, kemarin kan alhamdulillah di RRI pas Iya. ada Parki, Atayara alhamdulillah juara 1 nyanyi keroncong pelajar dan mahasiswa. Itu kayak tahun 2018 kayaknya udah lama banget juga. Oh gitu, waduh keren ya. Tuh kan aku bilang kenapa nih anak muda kalian biasanya suka gaya-gayaan yang aduh apa sih keroncong, apa sih Seriosa cie, gaya-gayaan gitu kan Iya. ya. Tapi Atahira enggak nih, dia keroncong oke, Seriosa juga, lagu daerah kenapa enggak, pokoknya Iya, semuanya iya, ya Kak. Atahira ya. Waduh tertarik banget ke hal-hal sedemikian ini luar biasa. Kamu nggak terpikirkan pengen jadi dosen, tapi pengen juga sih menularkan ilmu kamu juga jadi ya guru musik kayak misalnya guru vokal atau apa Iya, gitu di tentu sih, kemudian hari. tentu. Mau juga ya? Iya, mau juga gitu. Mungkin Atayara mungkin bisa buat kayak channel gitu di YouTube
buat bagi-bagi ilmu gitu, gimana ini gitu. Keren banget. Tapi kalau sekarang belum sempat karena masih Ya, sekolah belum juga sempat. Iya, masih ya. sekolah juga. Nah, tapi ada keinginan suatu saat nanti nih kayaknya Tahira. Aduh, kayaknya aku nungguin banget. Ntar aku udah belajar ya. Iya, tentu Kak. Aku ternyata siswa pertamanya. Langsung ikut deh, juga makanya jadi subscribe aja sama Resti nanti nih sahabat kreatif ya. Oke deh. Jadi Tahira ini kalau aku bilang nih sahabat kreatif ya, memang terlahir dengan bakat bernyanyi yang keren banget. Dia juga bisa main keyboard, nari bisa juga sekalian. Iya, bisa juga nari. Bisa juga dikit-dikit, nari insya Allah. tuh kan. Oh iya, dia waktu nyanyi itu kan ada gerakan tari-tarinya Iya, ya. iya. Ketika dia membawakan lagu Batanghari kemarin itu kan ya, sampai nari-nari banget itu waktu itu sebagai kreatif. Oke deh. Pernah ikutan kayak kompetisi atau festival tentang lagu-lagu daerah misalnya? Kalau lagu daerah apa ya? Belum ya. Belum kayak. Kalau lagu daerah lagu belum. daerah belum. Kalau selain lagu daerah pernah Lagu berarti? daerah iya pernah kayak kemarin di Dinas The Legend of Song juara 1. Wow. Ya. Keren Terus kalau yang paling tinggi sih di Asia Pacific Arts Festival Gold Award di Kuala Lumpur, Malaysia. Sama dengan tim Bapak Purwacaraka mewakili Indonesia. Waduh, keren banget. Masya Allah. Ini sih udah Alhamdulillah. berskala internasional namanya Tahira ini nih sahabat kreatif. Wow. Jadi sebenarnya kita tuh mikir ini sebenarnya siapa sih gurunya, luar biasa banget. Tapi ternyata termasuk otodidak juga tadi Tahira bilang gitu kan ya, termasuk otodidak dan prestasinya udah sampai internasional juga nih sahabat kreatif. Waduh, Alhamdulillah. keren banget sih. Kalau penyanyi internasional ada nggak sih yang kamu suka? Penyanyi internasional sih yang suka kayaknya kalau dari segi suara sih ya Ariana Grande. Oh Iya. Kalau benar-benar. suaranya tuh keren, kayak vokalnya juga keren. Iya, benar-benar Ariana Grande ya. Iya. Ih, cakep banget sih. Ternyata ini yang mungkin banyak yang kita nggak tahu. Aku juga baru tahu ternyata sudah sampai internasional loh prestasinya Tahira ini. Itu Alhamdulillah. tahun berapa kemarin? Di Kalau nggak Malaysia? salah tahun 2000 kayaknya 2019 deh. 2019 Iya, ya. 2019. Berarti sebelum pandemi ini melanda Sebelum sebenarnya pandemi. ya. Oke, waduh, cakep banget ya sobat kreatif ya. Jadi dengan usia yang masih belia tapi prestasinya luar biasa banget. Ya kalau aku bilang akademik non akademik kayaknya sama aja deh. Di bidang akademik jangan-jangan banyak juga nih prestasi Tahira ya yang tidak terekspos, tapi nanti boleh diekspos nggak nih kira-kira? Boleh kan Boleh ya? dong. Iya dong. Masa non akademik doang yang ditanyain? Kalau dari akademik sendiri gimana nih Tahira sendiri? Alhamdulillah sih di sekolah Tahira ranking 2. Wah, Ya, alhamdulillah. Terus juga di kelas bilingual dapat predikat sangat baik. Cakep banget sih. Ini Ayah pasti bangga banget nih. Ayah lagi dengerin kan ya ya. Oke, jadi luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah kamu makan apa sih nak? Pinter banget. Udah pinter, berbakat banget, berprestasi terus lah ya. Tapi jadi mikirnya gini, pernah nggak sih seorang Tahira tuh gagal? Oh, of course, tentu dong pasti Pernah gagal. ya? Ya, Kayak nggak pernah deh. pernah. Ada aja gitu ya. Pasti pernah gagal. Soalnya kan gagal itu kan juga cara agar kita bisa mengoreksi diri sendiri gitu, biar lebih maju, biar lebih bagus di depannya, ke depannya itu aja sih. Benar. Kan memang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Iya. Quote siapa itu yang gue ambil ya. Oh, jadi pernah juga merasa gagal sebenarnya Iya. ya. Tapi kayaknya cepat bangkit deh Tahira nih. Kalau gagal ya udah kayak jadi pelajaran aja, terus ke depan jadi lebih baik lagi Iya, gitu iya. kan. Iya. Cakep banget sih. Ya udah deh, sahabat kreatif, seru banget ya ngobrol sama Tahira. Dan kalau kamu pengen ngobrol juga sama Tahira, pengen tanya-tanya sama Tahira seputar apapun itu boleh banget. Silakan WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung aja di live chat di YouTube channel RRI Palembang. Kita kayaknya rehat sebentar ya Tahira ya. Iya, siap kakak. Sip deh, abis ini kita balik lagi untuk ngobrol lagi nih sobat kita bareng Tahira. Jadi kamu juga terus di Proda FM, jangan kemana-mana sobat kreatif ya. Karena obrolan menarik banget bareng Tahira bakal dihadirkan lagi buat kamu di Proda FM. Suara kreativitas masih di Morning Live Chat. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian?
Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik atau sabun apapun itu benar-benar mampu memusnahkan virus termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur. Minyak akan mengambang, tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Radio FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat, itu kita. When we at the bottom, nothing gonna stop us. Right to the top of you. We gonna ride till we fall. Radio FM. Manusia kuat. As long as you love me. Suara Kreativitas. RRI Prodava Palembang, Suara Kreativitas, sahabat kreatif balik lagi masih di Morning Live Chat Special Weekend buat hari ini di 27 Juni 2021 bareng tamu spesial aku ya yang udah bagi-bagi cerita tadi dari awal yang ternyata prestasinya banyak banget. Jadi prestasi itu akademiknya keren, non akademiknya banyak. Waduh, pokoknya membanggakan banget nih. Atahira, Kakak. Tuh, dia ngomongnya lembut banget sih. Jadi aku sempat nanya Masya Allah. gini, Atahira emang aslinya orangnya lembut gitu ya, lemah lembut banget. Ternyata emang kayaknya kayak gitu deh, bawaannya kayak gitu ya Iya, Atahira ya. kayaknya. Emang kalem, makanya akan berbeda sama aku. Tapi kan jadi seru kita ngobrol Iya, ya. seru banget, Kak. Wow, Bener keren deh. Coba kalau sama-sama rempong, sama-sama rame, wah, pusing dengernya kayaknya ya. Oke deh, Atahira ini udah ada yang masuk loh, udah ada yang nanya nih bahkan nih di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Yap. Ada Kirana Aurelia katanya, Kak Atahira, les vokal di mana tuh? Kan dia nggak percaya kalau nggak otodidak nih anak kayaknya nih. Les vokal. Bener enggak kan Saya tadi ya? enggak les vokal. Tuh,
Atahira nggak les vokal. Iya. Emang suaranya bagus dari sononya. Keren ya. Katanya suaranya lembut banget mirip Gita Gutawa. Masya Allah, makasih Kak Iya, Karina. iya. Tapi bener loh bener. Jadi kalau aku denger iya sih kayak Gita Gutawa kan lembut gitu kan. Persis banget. Amin, Masya Kan Allah. juga pinter seriosa kan. Sama. Ternyata bukan cuma Gita Gutawa aja ya. Atahira Gutawa juga bukan. Atahira juga pinter seriosa nih ya. Katanya gini pertanyaannya, punya rencana buka tempat les vokal sendiri nggak nantinya mungkin? Insya Allah mungkin ada rencana buat bangun tempat les itu insya Allah. Oke, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat juga kali Iya, ya. nggak Maksudnya dalam waktu sekolah dekat. tetap dong. Iya, sekolah dulu. Ntar nyambi lagi emang sempet ya, enggak ya pasti ya. Oke, dibilang gini nih, kasih motivasi dong buat remaja yang masih malu-malu ngembangin bakatnya kayak aku gitu. Oke, mungkin motivasinya sih yang pertama harus percaya diri dulu. Nanti kalau udah percaya diri, cobain diri buat tampil di depan umum gitu. Nanti kalau udah tampil, insya Allah yang namanya malu-malu tuh hilang insya Allah. Oh iya Ya, iya. jadi iya, terbiasa percaya diri. Percaya diri. Tapi pernah gugup nggak sih kalau Atahira sendiri kayak nervous banget gitu dulu Oh ya, pernah? tentu Pernah tentu. ya? Kalau Iya gugup kan? itu juga kan bisa naikin adrenalin, jadi kan insya Allah jadi lebih bagus gitu. Oke. Tapi apa sih yang kamu lakukan biasa nih kalau misalnya gugup nih kamu mau perform kok jadi deg-degan? Yang kamu lakukan biasanya apa sih Atahira biar nggak kelihatan gugup banget gitu loh di atas panggung? Apa ya? Kayaknya berusaha tenang aja sih, berusaha tenang gitu. Dan juga kalau TRF sih biasanya sebelum tampil doa dulu Bismillah gitu selawat. Jadi insya Allah dibantu Tuhan. Iya, amin. Ya, insya Allah yakin banget lah ya. Tapi pernah nggak misalnya, pas nyanyi ada salah, ada lupa lirik lah. Misalnya pernah nggak ada pengalaman? Pernah ya? pernah. Terus gimana dong menyikapinya nih? Gimana ya? Ya biasa aja gitu. Paling kalau udah tampil aduh salah. Paling jadiin pelajaran aja gitu. Oke. Tapi ketika salah kamu tetap tampil tenang gitu Ya, kan tampil ya? tenang. Nggak kelihatan kelagapan. Karena kalau kita kelagapan makin salah nanti biasanya suka gitu kan. Ya, salah nih kelagapan makin salah gitu biasanya suka kayak gitu. Tapi memang berarti Atahira bisa dan mampu menenangkan diri sendiri. Cie. Gitu ya sampai Insya Allah. kreatif ya. Oke, gitu deh Kirana Aurelia. Tapi memang ini kalau dibilang remaja mungkin juga Kirana mungkin seusia ya sama Atahira nih kayaknya nih. Kalau seandainya nih gimana sih caranya untuk membangkitkan percaya diri kita banget nih gitu loh. Jadi kadang-kadang sih orang tuh bakatnya tuh udah ada, cuman aduh biar makin pede aja gitu loh. Perlu nggak, seberapa perlu kayak ikut kayak kompetisi? Kalau menurut kamu sendiri seberapa perlu tuh buat mereka-mereka yang punya kemampuan tapi kurang pede nih? Ikut kompetisi itu ya sangat perlu dong. Itu juga termasuk ke dalam jam terbang. Jadi semakin banyak acara yang kita tampil, jadi yang namanya malu-malu tuh hilang. Terus nanti jadinya percaya diri gitu. Oke, ya gitu ya. Jadi kuncinya, memang apalagi kalau udah punya bakat kayak si Kirana mungkin Iya, iya. mungkin suaranya bagus tapi kayak masih malu-malu aja, masih belum pede. Ya udah, ikutan kompetisi bagus ya ternyata ya. Bagus banget. Bagus banget. Dulu juga kamu pas masih malu-malu ikut kompetisi juga ya? Iya. Pernah ya Tahira Iya, ya? pernah. Pertama kali banget ikutan kompetisi pas kapan? Itu pertama kali pas SD terus diikutin lomba apa ya kemarin kalau salah di Kusuma Bangsa sekolah situ lagu bahasa Inggris Somewhere Over the Rainbow. Iya. Oh, langsung nyanyi ya, kompetisi pertama diikutin nyanyi langsung ya. Mm-mm. Terus ketika awal-awal udah punya prestasi sendiri ketika itu? Alhamdulillah sih juara 2. Oh, alhamdulillah. Percobaan udah bagus banget kan. Orang tuh kadang-kadang udah berapa kali masih gak menang-menang juga gitu. Atahira pertama kali langsung juara 2 nih. Alhamdulillah. Keren banget sih. Yang paling mendukung Atahira banget, yang emang supporter Atahira banget yang kamu rasakan siapa? Tentunya orang tua sih. Orang tua Orang tua ya. benar-benar support. Selama Oke. kegiatannya masih positif, disupport tentunya. Bener banget ya Sobat Kreatif, keren banget nih. Tadi kan memang Atahira juga bisa katanya walaupun sedikit-sedikit bisa nari juga kan. Kamu nggak berpikir mengembangkan ke sana juga dunia tari juga nih? Kayaknya kan kalau kuatnya kayaknya cenderung ke vokal ya kalau kita lihat kan sambil keyboard, keren banget nih. Kalau ke tari sendiri mau dibikin concern ke sana juga atau enggak nih? Kayaknya juga mau concern ke sana juga sih Kak. Jadi sekalian nari, misalnya nyanyi terus dikasih intro musik kan sambil nari gitu. sambil Iya, nari gitu. bener.
Bener, apalagi kalau kayak lagu-lagu daerah kayak dibawain kan cocok banget ya. Kalau cuma daripada cuma diem-diem doang Iya. di atas panggung ya. Dan juga kalau latihan-latihan juga kan biar lebih luas. Bener, terus bener. makin banyak variasi-variasi gerakan gitu. Iya. Terus itu penata gayanya siapa yang kemarin? Kamu coba sendiri bergerak-gerak gitu atau ada yang mengarahkan nih sebenarnya koreonya diajarin siapa nih kemarin? Kan itu bagus loh, maksudnya nggak kagok banget ngelihatnya dia nyanyi lagu daerah, nuansa daerah banget, terus ada gerakan-gerakannya. Itu kan ngelihatnya jadi enak banget gitu loh. Koreonya dari mana tuh? Atau bikin sendiri rumahnya? Oh enggak, kalau Korea sih pernah diajarin sama guru dulu. Koreanya gini, terus dilihat juga sama bunda bagusnya gimana gitu, diarahin gitu aja. Oh, jadi bunda juga nih. Tuh kan kelihatan support orang tua luar biasa ya. Alhamdulillah kakak. Jadi bakatnya dari ayah, temen main gitar, temen nyanyi, terus yang ngajarin kalau jadi koreografernya bundanya nih. Iya. Karena aku bilang keluarga seniman ini bener-bener deh. Berapa saudara sih Atahira sebenarnya? Atahira anak tunggal kakak. Anak tunggal, Iya. pantes aja ya. Bener-bener kayak didukung penuh, disupport banget di sini ya, dipupuk nih Atahiranya ya. Oke, keren banget. Kita ke pertanyaan masuk nih, masih ada di live chat kita nih. Ntar setelahnya baru kita ke WhatsApp ya. Di live chat kita ada Reza Ricardo. Maaf Kak, baru stay tune katanya. Kak Atta sudah ada single belum? Kalau single, alhamdulillah sudah ada sih. Singlenya tuh diciptain sama Opa Chosi Pratama. Oh, Ya. beneran? Iya. Wah, kok kamu keren banget dapat lagu dari Chosi Pratama. Alhamdulillah. Judulnya apa tuh judulnya? Judulnya tuh Kamu sama Mencintai. Oh, Ya dibuat gitu. langsung 2 gitu lagunya. Oh, jadi 2. Oke, ada 2 single. Itu udah diluncurkan belum nih kira-kira nih? Udah. Udah. Iya, udah ada di YouTube official. Tuh, langsung kepoin ya Reza Ricardo. Tadi judulnya apa tadi? Kamu dan Mencintai. Kamu dan Mencintai ya. Sampai kreatif 2 lagu itu tuh itu Atahira yang nyanyi. Keren banget. Kapan sih itu kamu langsung didownload dan ditunjuk untuk ngebawain 2 lagu itu? Udah lama ya? Udah lama sih kalau nggak salah tahun lalu. Tahun lalu, oke. Bisa sampai ke Chosi Pratama dan lain-lain. Udah luar biasa banget ya. Sampai gitu. Mainnya nggak di daerah lagi nih Atahira nih. Itu gimana ceritanya tuh? Kalau anak yang itu sih kebetulan aja sih sebenarnya. Itu sebenarnya dari ayah, terus ayah searching gitu. Terus ketemulah Pak Chosi Pratama kayak ngeluarin audisi gitu buat penyanyi-penyanyi baru. Jadi Atahira ikut gitu. Oh gitu. Atahira Iya, juga iya. disaranin sama ada salah satu gitu, ikut aja nih, terus ikut alhamdulillah. Oh, itu audisinya langsung atau virtual atau gimana kemarin? Virtual. Langsung? Virtual ya. Wah, keren banget nih. Kita kan mengenal banget seorang Chosi Pratama gitu kan ya, yang sudah bernama banget. Siapa nggak kenal, tiba-tiba langsung aja nih seorang Atahira tuh didownload dapat 2 lagu langsung ya. Chosi Alhamdulillah. Pratama. Ih, keren. Terus rekamannya kemarin di mana? Kalau rekamannya sih dari Palembang sih, Aha. dari Palembang. Terus dikirim ke Jakarta gitu buat di editing segala macam. Oke, di YouTube ya. Di mana nih YouTube-nya kalau kita pengen kepo, atau mungkin langsung aja searching namanya gitu, lagunya gitu kan, sama Atahiranya langsung dapat ya biasanya ya. Iya, kakak. Ada tuh sampai kreatif. Ih, keren banget sih. Jadi gitu ya Reza. Terus pertanyaan kedua dari Reza, ada target nggak kapan mau ngeluarin album? Wah, langsung ke album. Siapa tahu kan single terus suka cover kan nggak masalah kan, lama-lama jadi album. Gimana? Ada targetnya nih? Untuk target sih belum ada yang pasti sih, yang jelas disegerakan aja gitu. Amin, disegerakan. Tapi emang niatnya udah kesana dong ya. Belum ada, tapi kalau koleksi udah banyak ya udah bikin album pasti ya. Punya rencana juga sih sebenarnya ya. Oke, terima kasih Reza Ricardo. Sekarang kita ke WhatsApp Roda FM nih 0857 2 nya 5 kali 916. Assalamualaikum Atahira cantik katanya ya. Iya, kenalin aku Nurul Utami, suka banget dengerin suaranya Atahira. Atahira pengen gak sih go nasional? Oh, udah mau internasional ya. Kalau seandainya ada tawaran untuk stay di Jakarta mengembangkan karir di sana gimana? Kalau untuk stay di Jakarta, insya Allah mau kakak. Oke. Yang penting orang tua support kegiatannya itu aja. Nah, ayo orang
orang tua support nggak? Kira-kira kalau melepaskan saya anak tunggal tercinta ke Jakarta ya? Insya Allah sih orang tua support sih sebenarnya. Support ya, bener. Karena memang darah seni banget kan kalau mengalir di keluarganya Tahira ini ya. Kalau memang harus stay ke Jakarta juga nggak masalah gitu Iya, kan nggak ya. apa-apa. Karena untuk hal positif nih gitu. Dan kalau ditanya ada rencana mau go nasional, aku udah bilang udah go internasional malah nih. Masya Allah, alhamdulillah. Oke deh, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Utami adalah siapakah penyanyi favorit yang diidolakan? Suka sama Gita Gutawa nggak? Kok suaranya mirip? Tuh dua orang yang bilang. Beneran? Ya. Memang Ataira dulu pas kecil itu, memang kayaknya lagu pertama yang dinyanyiin gitu, kayaknya memang lagu Gita Gutawa sih. Oh gitu. Iya. Yang mana yang mana? Ataira nggak terlalu ingat kayaknya yang kita. Oh iya. bisa Bener. balik lagi, bisa lagi. Apa kau mengerti bahwa ini bukan permainan? Gitu. Oh ya ampun, keren banget ya sahabat kreatif. Ih beneran loh, keren banget Iya. sih. Tapi sebenarnya banyak gak sih yang bilang suara kamu tuh agak mirip Gita Gutawa sebenarnya nih. Ini kan sudah 2 orang nih, baru beberapa menit aja udah 2 orang bilang kok kayak Gita gitu loh. Iya. Ada nggak sebelumnya yang bilang juga? Ada juga sih beberapa yang bilang gitu. Tuh, berarti bener kan kalau ada yang bilang kayak gitu, sahabat kreatif. Kalau menurut kalian gimana? Mirip juga kan ya pasti ya. Cantiknya juga sama, cie. Masya Allah. Kayak kita ketawa juga nih ya. Oke deh. Tapi tadi ketika dengerin nih kan di awal banget tadi sedikit menyanyikan tembang Batanghari ya. Itu kan dengan logat Palembang dan L-nya kena tuh ya. Iya. Tahira walaupun logatnya logat British nih ya Tahira, tapi logat Palembangnya masih ada juga. Kamu kesulitan gak sebenarnya dengan logat Palembang kita yang memang L-nya kental banget gitu kan, ini dengan logat khusus banget Palembang. Kesulitan gak kalau bawain lagu-lagu Batanghari gitu misalnya nih? Enggak. Enggak ya, biasa? Biasa. Oke. Karena bang sehari-hari juga kayaknya biasa kita dengan bahasa Palembang Iya, udah kan? biasa juga. Memang dari keluarga sih, memang dari nenek kan orang Palembang, memang asli, jadi ya udah biasa gitu. Oh gitu. Udah tahu ke Iya. logat yang gitu. Jadi logat British dan logat Palembang bercampur jadi satu ya, Tahira ya sahabat kreatif. Oke deh. Pertanyaannya masuk selanjutnya. Assalamualaikum Atahira, suka banget dengerin suaranya. Minggu pagi dengerin suara Atahira kayak mimpi deh katanya gitu. Ini dari Bobby di Pelaju rupanya ya. Oke, Atahira suaranya bagus, coba ya dong nih lagunya Gita Gutawa. Dibilang. Tadi udah barusan. Kamu enggak, pertanyaan dia udah duluan sebenarnya. Tapi udah dicontohin kayak akhirnya kamu bisa ini punya indra keenam kayaknya ya. Sebelum diminta sama Bobby udah duluan nyanyi lagu Gita Gutawa ya. Oke deh. Terus penyanyi mancanegara favoritnya udah terjawab, baru stay tune nih kayaknya ya. Boleh diulang lagi deh penyanyi lagu mancanegara favoritnya kamu. Aku Maher Zain. Maher Zain. Ya, sama Ariana Grande. Tuh, dia suka sama 2 itu ya. Oke deh, kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Kak Tahira, salam kenal. Aku Lucy di Veteran katanya ya. Terus mau nanya nih Kak Tahira, kalau lagu berbahasa Inggris gimana? Katanya jago nggak? Pengen denger dong. Oh jago. Dia mau ikutan waktu di Malaysia, lagu apa yang dibawain? Kemarin bawain lagu kalau nggak salah bahasa Itali, Time to Say Goodbye, atau dalam bahasa Italinya Conte Partiro. Aduh. Dia nggak main bahasa bukan Inggris lagi ya, Itali bahasanya. Ampun, tapi emang bisa bahasa Masya Allah. Itali aslinya? Enggak. Oh enggak ya, dikirain menguasai bahasa Itali juga. Tuh, kalau dipinta sama Lucy untuk bahasa Inggris, lagu yang berbahasa Inggris katanya boleh? Boleh dong, challenge aja, siapa takut nih kayaknya. Silakan Atahira, lagu apa yang bakal dibawain? Oke, Atahira bakal coba bawain lagu yang tadi Atahira udah Tadi ya, bilang Disney ya. sering Atahira nyanyiin belakangan ini. A Dream is a Wish Your Heart Break dari Disney Cinderella. Aduh, oke, silakan. A dream is a wish your heart makes when you fast asleep. In dreams you will lose your heart. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling true. No matter how your heart is grieving,
that your wish will come true. Wow, Atahira, Masya keren Allah. banget. Beneran aku kayak nonton Cinderella gitu kan ya, si film-film yang Disney. Aduh, luar biasa banget itu. Kamu kapan sih pertama kali mencoba ngebawain lagu itu? Mungkin baru 2 bulan ini sih. 2 bulan. Itu kan Iya. sebenarnya lagunya udah lama ya, Iya, lama udah lama banget banget, udah kan lama filmnya banget. ketika kita nonton pasti ada lagu satu itu kan. Tapi 2 bulan ini tertarik. Kenapa tiba-tiba teringat sama lagu itu nih? Karena waktu itu guru Atahira yang main piano, keyboard, Miss Patrick itu pernah pernah nampilin gitu Dream is With Your Heart. Terus Atahira udah lama banget, terus inget wah lagi itu bagus tuh kayaknya gitu. Terus juga Bunda itu orangnya hobi kayak lagu-lagu yang klasikal gitu. Jadi Bunda tahu lagu itu, Atahira juga tahu, akhirnya dipelajarin gitu. Oh iya. Tapi Bunda suka nyanyi juga, pintar nyanyi juga sebenarnya. Bunda cuman suka nyanyi aja sih. Kayak kalau soal suara kayaknya nggak terlalu. Aduh Bunda, karena sudah nurun ke anaknya semua, diambil semua sama anaknya ya. Oke, tapi enak juga kadang-kadang Bunda bisa diajak kolaborasi deh kayaknya ya. Walaupun di rumah aja kolaborasi sama Bunda, tapi enak banget nih. Tapi kan juga lucu dan keren kalau bisa kayak collab sama orang tua sendiri gitu loh. Iya. Ada nggak sih harapan ke sana? Jadi misalnya ayah yang main gitar gitu kan, Iya. terus Atahira nyanyi, Bunda penari latar deh. Pernah ada nggak sih ngarepnya ke sana misalnya? Iya, tentu dong pengen kolaborasi sama orang tua gitu. Pengen banget. Iya kan keren banget ya sebagai kreatif ya. Tuh kayak tadi dibilang Gita gue tahu sama ayahnya kan suka kolaborasi gitu kan. Pengennya ke sana juga nih kayaknya nih ya. Tapi lagu yang tadi dibawain sama Atahira pernah gak sih dicoba dinyanyiin terus pakai piano kan, misalnya pakai keyboard gitu loh. Pernah dicoba? Kalau lagu yang Dream is With Your Heart yang tadi, Atahira baru belajar dikit sih kalau sama keyboardnya. Jadi coba-coba dikit aja, belum sampai habis. Waduh, tapi bakal keren banget ya kalau ternyata kita ngelihat Atahira bisa langsung ngebawain dengan iringan keyboard sendiri. Cakep banget ya sahabat kreatif. Oke, kita ke pertanyaan udah masuk lagi di Pro 2 FM. Halo, selamat pagi Atahira. Seger banget dengerin Pro 2 ada suaranya Atahira, dibilang kayak gitu kan. Aku baru stay tune nih, pengen tahu Atahira cita-citanya jadi penyanyi atau jadi dokter. Kok penyanyi apa dokter sih? Bukan dua-duanya kata ternyata ya. Iya. Dia pengen jadi dosen. Tapi gimana nih antara penyanyi sama dokter, kamu yang mana sebenarnya? Penyanyi atau dokter ya? Kayaknya Kedua-duanya kan ya, bukan di sana. mungkin ke dokter bagus juga sih, bisa Oke. nolong orang gitu. Oh iya. Tapi iya sih, apalagi ini kan smart ya, biasa enak pinter Amin. itu cocok jadi dokter gitu kan. Tapi emang lebih kuat ke dosen ya, tadi keinginan untuk mengajar gitu kan ya. Oke, emang biasa kalau anak-anak pinter cita-citanya dokter dulu nih biasanya. Pasti karena terlihat, aduh ini kayaknya smart banget ngomongnya, bagus jadi dokter nih kayaknya cocoknya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Yusuf Malik. Assalamualaikum Kak Atahira, salam kenal. Boleh tahu dong sekolahnya di mana? Tuh. Oke, Atahira sekarang bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang. Tuh di Mandua gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ikut ekskul apa? Ini kayaknya dia belanjanya dikit-dikit tapi banyak. Nyicil-nyicil sih bla 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 banyak tapi pertanyaannya. Ekskulnya apa? Atahira sekarang ikut ekskul keagamaan Rohis, yaitu tilawah sama nasyid. Gitu. Oh iya, Iya. ikutan juga ya. Oh iya, nasyidnya bagus loh di sana Iya, gitu kan. emang di situ bagus. Oh pantesan dia ikut nasyid, bagus nih suaranya. Oke deh. Terus Yusuf Malik juga bilang kayak gini, Atahira suaranya bagus, biasanya yang pinter nyanyi tuh suka pinter ngaji juga. Bisa ngaji nggak Atahira? Bisa dong. Insya Allah. Bisa lah ya. Insya Allah, iya. Insya Allah ya deh. Pasti katanya sukses aja buat Atahira. Good luck ya. Iya, makasih, Kalau udah Kakak. terkenal jangan lupa sama Palembang dong. Siap, insya Allah. Enggak lah, nggak akan lupa lah ya pasti. Iya, Karena iya. memang aslinya kelahiran Palembang juga kan Atahira ya. Iya. Tuh kan, jadi dia lahir dan besarnya di Palembang. Jadi nggak akan lupa lah sama Palembang pasti ya. Kata asal Kak, kata kelahiran. Iya dong. Jadi dalam waktu dekat ada kegiatan apa nih Atahira? Ada nggak sih mungkin yang related banget sama nyanyi atau sama nari atau apa gitu? Dalam waktu dekat ini Atahira lagi latihan sama kakak-kakak Duta Pemuda untuk
tampil lomba di Jambore Pemuda Daerah mewakili Kota Palembang. Oh gitu, Iya. kapan itu, kapan? Seru banget. Itu insya Allah Juli di Kayu Agung kalau nggak salah. Oh iya iya Ya. iya iya. Oh gitu, Jambore ya. Iya, Berarti Jambore. perwakilan dari Palembang. Palembang. Emang perwakilan Palembang banget ya. Tuh, seru banget. Apa yang akan ditampilkan, dihadirkan nanti di sana tuh? Kalau Tahira nyanyi. Nyanyi Nyanyi, pasti iya. dong. Iya dong. Pasti mengeluarkan oncaknya nih. Oncak kalau orang bilang kan, orang Palembang bilang oncaknya nih Atahira nyanyi gitu kan ya. Waduh. Karena kayak Atahira nih cocoknya jadi juri bukan jadi peserta lagi. Masya Allah. Oke deh. Jadi persiapannya sudah sampai sejauh mana nih untuk ke Juli? Bentar lagi banget. Tanggal berapa tepatnya? Kalau nggak salah sih tanggal 21. Tuh kan bentar lagi ya, 3 minggu lagi. Sejauh mana nih persiapannya nih? Sejauh mana ya? Tapi nggak sempat latihan bareng, ketemu bareng tuh gue langsung karena pandemi ya? Atau Oh, ada nih kalau sesi untuk kumpul bareng ini misalnya? ada sesi bareng. Ada sesi ketemu, bareng juga? Iya. Seminggu itu 2 kali. Tapi Oke. waktunya tentunya dibatasi gitu. Benar. Jarak-jaraknya dibatasi juga. Biar nggak Oke. ketular. Iya deh. Tapi emang sudah sejak jauh-jauh ya untuk latihannya ya? Atau udah baru waktu dekat ini nih persiapannya? Kalau mungkin kakak-kakaknya udah latihan udah lama. Kalau Tahira kan tiba-tiba aja gitu diajak. Oh tiba-tiba gitu. Oh gitu. Langsung mereka ingat, oh kita punya onca. Ini nih ya bisa kita andalkan ini kayaknya. Jadi Iya. akhirnya baru dikontak ya? Soalnya untuk yang bidang nyanyi itu tiba-tiba aja ada gitu, hal yang baru gitu. Oh gitu, iya. Oh baru ya berarti untuk bidang nyanyi ya? Mm-mm. Oh iya. Jangan-jangan Atahira termasuk yang paling muda belia di sana ya? Atau ada lagi juga yang lain? Kalau nggak salah Tahira yang paling muda. Tuh pasti gitu kan. Biasanya bakal jadi anak bungsu dia di sana ya. Oke deh. Tapi untuk event-event seperti ini udah terbiasa banget ya Tahira ya. Tapi tetap Iya. persiapan tetap dilakukan juga Iya, dong tetap. ya. Biar penampilannya nanti bisa maksimal. Insya Allah. Benar gitu deh ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini yang udah masuk di Proda FM. Assalamualaikum Atahira, aku Laras yang ada di Radial. Seneng bisa dengerin suaranya Atahira. Nanya dong gimana suaranya bisa sebening itu? Anti gorengan gak kira-kira atau makanan pedas? Biasanya kan suka kayak gitu. Atahira sendiri gimana? Kalau Tahira sih nggak ada pantangan kayak Oh enggak ya, gorengan juga hantam aja ya. Enggak juga dipantang ya ternyata. Kok bisa suaranya sebening ini sih? Mungkin perbanyak ini aja sih latihan gitu alat vokal. Jadi suaranya lebih bisa dikontrol itu aja. Oh latihan ya, tuh kan ujung-ujungnya latihan. Jadi kalau pantangan makanan, minuman apa enggak ya? Enggak. Pokoknya terabas aja nggak apa-apa ya. Iya kan orang dulu kan suka bilang jadi jangan gorengan, jangan yang pedas, semuanya jangan gitu kan ya. Sebenarnya soal makan begitu misalnya tergantung sama orangnya sendiri sih. Memang ada orang yang nggak bisa, ada orang yang mungkin bisa gitu. Tergantung dari orang masing-masing. Oke, tapi mungkin kalau tipe Atahira nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nggak ya tiba-tiba makan minyak langsung serak suaranya enggak ya? Enggak, Kan ada insya juga yang kayak gitu kan, makan Iya. minyak dikit wah hilang nih suara kayaknya. Tapi kalau mau ikutan kayak lomba-lomba kompetisi, sempat dihindari nggak sih makanan kayak berminyak atau ya kayak tadi ya udah nggak apa-apa sih, santai aja gitu. Dikurangin kadarnya gitu. Dikurangin kadarnya. Oh dikurangin ya, bukan berarti dihindari dan tidak makan sama sekali. Enggak. Oke deh, ini menarik banget ngobrol sama Atahira. Sebenarnya masih banyak banget yang bakal kita bahas, tapi sudah sedikit lagi ya, lebih kurang 5 menit lagi, betul pukul 10. Jadi kita harus akhiri obrolan kita. Tapi sebelumnya kita pengen denger dong, apa sih pesan Atahira untuk sahabat kreatif kita nih ya, biar bisa berprestasi kayak kamu, biar bisa pede, mengembangkan bakat dan lain sebagainya. Silakan deh Atahira. Oke, motivasinya kuncinya supaya pede. Ya percaya diri aja sih yang pertama. Terus berani buat tampil, itu kunci utama. Kalau kita udah tampil, berani, terus nanti kan terbiasa. Insya Allah nggak ada lagi yang namanya kayak nggak pede segala macam, itu nggak ada insya Allah. Kuncinya berani tampil. Berani tampil tuh kan, apalagi buat kamu yang sudah keburu ada bakat, udah berani tampil aja, nggak apa-apa, jangan malu-malu deh. Iya. Tapi kamu main gak sih yang katanya di depan kaca dulu, latihan dulu biar nggak malu-malu? Kalau Atahira menerapkan juga atau nggak ke situ? Nggak Atahira juga sih kayaknya. jarang kayak. Jarang Iya, ya. Dia udah advance soalnya, dia nggak main gitu. Masya Allah. Nggak gitu-gitu lagi kalau mau latihan ya, biasa aja katanya ya. Oke deh, Atahira terima kasih banyak. Iya. Udah ngobrol, udah berbagi.
Jangan bosen ya kalau besok-besok Iya, kita Kakak. undang lagi. Oh, dengan senang hati Kakak. Senang Atahira, banget. makasih sama Kakak udah diundang. Iya dong, sama-sama. Good luck aja. Sehat Terima selalu kasih, Atahira. amin. Sehat selalu juga buat Oke, Kakak. bye-bye. Bye-bye. Nah, itu dia Sobat Kreatif, seru banget kan ngobrol sama Atahira. Masih muda, berbakat, berprestasi, percaya diri. Waduh, apalagi yang kurang ya, smart lagi tuh anaknya ya. Hari ini sudah berbagi bareng kita di Morning Live Chat. Jadi kamu juga ikutan keberanian dan kepercayaan diri seorang Atahira dong ya. Oke deh, jadi Sobat Kreatif untuk Morning Live Chat buat hari ini harus tuntas dulu. Dan pukul 10 Resti masih bakal kawal kamu di Pro 2 Kreatif ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Kira-kira nih ya Morning Live Chat selanjutnya bakal ngobrol sama siapa sih untuk special weekend? Kamu terus dengerin Pro 2.